That dengan passion ya, yang pasti ini menjadi salah satu unsur small listeners kebahagiaan. Gimana kok bisa ya patience ini bisa menjadi unsur ataupun cara kita untuk bisa semakin bahagia dalam hidup? Kita akan membahasnya tuntas pagi hari ini dalam Smart Happiness. Selamat pagi untuk Anda small listeners. Gimana hari kejepitnya? Semoga tetap menyenangkan ya. Tidak pressure ataupun mager gitu, tapi tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Audrey Juana menemani small listeners di pagi hari ini. Seperti biasa bersama dengan Arfan Pradiansyah, motivator National Leadership and Happiness kita. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa bahagia, Pak Arfan. Kita kuning-kuning nih. Kompak terus kayak. Nggak janjian ya padahal ya kita ya. Betul, nggak janjian. Tapi semangat ya walaupun hari kejepit ya, Pak Arfan. Pastinya iya, karena setiap hari adalah rahmat, setiap hari adalah berkah dari Betul. Tuhan untuk kita nikmati. Gitu, Yes. Audrey. Ya, walaupun mungkin ada yang mager-mager ataupun apa ya, minta WFH mungkin ya hari ini, nggak apa-apa, tenang. Kita akan bagikan juga insight menarik supaya hari Anda juga tetap menyenangkan di Jumat pagi. Dan seperti biasa, small listeners, hari ini kita akan bahas satu lagu yang tadi sudah diputarkan, Take That dengan Passion, karena topik kita pagi hari ini sesuai judulnya, Passion, Pak Arfan. Mungkin boleh digambarkan dulu sebenarnya kenapa sih ambil lagu ini untuk opening kita, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak Audrey. Lagunya bagus sekali ya dari Take That, judulnya Passion, dan ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 30 juta orang gitu ya. Oke. Banyak sekali yang pasti familiar dengan lagu ini. Ya. Nah, lagu ini sesuai dengan judulnya ya, Passion, sabar. Jadi lagu ini menceritakan mengenai seseorang yang sedang patah hati gitu, ya. Dan ketika dia sedang patah hati itu untuk bisa sembuh gitu, itu ada sebuah proses yang harus dia lalui gitu. Tapi dia tahu bahwa di ujung sana ada orang yang sedang menunggu dia gitu. Ini ada orang baru nih, orang baru yang mau masuk dalam kehidupan dia. Ya, kemudian dia mengatakan, aku kayaknya belum siap gitu ya. Jadi tolong kamu bersabar dulu gitu ya. Jangan gerusa-gerusu ya. Kamu bersabar dulu untuk menunggu sampai aku betul-betul mengalami proses penyembuhan ini. Baru nanti aku siap untuk memikirkan apakah aku mau bersamamu atau tidak gitu. Jadi ini perlu kesabaran karena kalau nanti terlalu gerusa-gerusu akhirnya malah jadi buyar semuanya begitu ya. Mari kita lihat syairnya ya Audrey ya. Yes. Jadi dia bilang begini, just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. Ya, jadi bersabarlah, aku masih terluka karena cintaku yang hilang. I'm feeling your frustration. Any minute all the pain will stop. Aku merasakan kegalauanmu. Kapan saja semua sakit itu bisa berhenti. Ya, so just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotion. Jadi dekaplah aku erat-erat ya dalam pelukmu malam ini. Jangan terlalu perasa dengan emosiku. Because I need time. Ya, karena aku butuh waktu. My heart is numb, has no feeling. Ya, hatiku mati rasa ya, sedang tidak bisa merasakan apapun. So while I'm still healing, just try and have a little patience. Maka selagi aku masih menyembuhkan diriku, cobalah bersabar. Itu Oke. Yes, ini lagu yang membuka pagi kita nih ternyata apa ya, kisah yang cukup menyedihkan ya Pak Arfan, tapi ya itu butuh proses untuk ya healing tadi ya, ataupun penyembuhan seperti itu. Dan pagi hari ini kita juga membahas topik passion ini bukan karena ya kita harus sabar gitu ya Pak Arfan, tapi juga berkaitan dengan The Seven Laws of Happiness. Ini buku yang Pak Arfan tulis ya Pak Arfan ya, yang sudah dibawa ke Jerman ya Pak Arfan? Frankfurt Book Fair di Jerman Ya. sejak tahun 2014. Yes, ini adalah apa ya, tools ya yang Pak Arfan Betul. apa ya, research terus juga formulakan gitu untuk kita bisa lebih mudah lah menemukan kebahagiaan. Kemarin kita udah bahas 7 secara general. Sekarang kita bahas lagi tentang passion, poin yang pertama, Pak Arfan. Mungkin boleh flashback dulu apa kaitan The Seven Laws of Happiness sama passion, Pak Arfan, silakan. Terima kasih banyak Audrey. Jadi Seven Laws of Happiness itu bukan sekedar sebuah buku gitu ya. Tetapi dia adalah sebuah happiness model atau model kebahagiaan
yang memang berdasarkan hasil penelitian, perenungan, kontemplasi, pembelajaran, ya, dari berbagai literatur, juga dari berbagai agama-agama besar di dunia, maka saya menyimpulkan ya kebahagiaan itu dalam sebuah model yang punya struktur yang runut, yang terpadu, yang sistematis gitu, yang bisa diikuti oleh siapa saja orang yang ingin bahagia. Gitu ya. Jadi modelnya itu ada tujuh makanan-makanan yang perlu kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam kepala kita, supaya kita bisa bahagia. Karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran mengenai happiness, Audrey, yang tidak ada modelnya. Oke. Ya, kalau tidak ada modelnya, maka orang bingung gitu. Bagaimana ya cara belajar happiness? Ada yang mengatakan, oh kita harus bersyukur. Oke, dia kemudian belajar bersyukur. Ada yang mengatakan kalau belajar happiness kita harus mengasihi orang lain, maka dia belajar mengasihi orang lain. Kalau happiness itu harus berserah, maka dia belajar untuk berserah. Terus yang harus duluan yang mana gitu ya? Tahapnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Tidak tergambar ketika kita melihat rahasia-rahasia kebahagiaan itu berserak begitu saja gitu. Nah, di sini yang namanya model itu apa bedanya model dengan bukan model? Model happiness atau model kebahagiaan itu menggabungkan gitu semua resep-resep rahasia-rahasia di alam semesta mengenai yang namanya kebahagiaan, digabung, diambil, padu padankan gitu ya, menjadi sebuah model yang terpadu. Nah, kira-kira begitu. Dan happiness itu tergantung kan sesungguhnya dari apa yang masuk ke dalam pikiran. Sebagaimana halnya kesehatan kita itu sangat tergantung dari apa yang masuk ke dalam mulut kita, makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Tetapi penelitian dalam dunia kedokteran membuktikan bahwa 70% pasien yang datang ke dokter, penyakitnya itu sesungguhnya adalah yang disebut sebagai psikosomatis. Artinya penyakit yang datang dari makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala, ini yang salah. Bukan makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, kita harus memastikan makanan-makanan yang masuk ke dalam kepala kita itu hanya makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang higienis, makanan-makanan yang membuat kita menjadi orang yang lebih berdaya. Nah, ada 7 makanan itu. Dan 7 itu dibagi dalam 3 tahapan begitu ya. Tahapan pertama adalah yang kita sebut sebagai intrapersonal relation. Hubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu harus bahagia kita. Jadi kita harus memasukkan 3 makanan dalam kaitan dengan hubungan kita dengan diri sendiri, yaitu passion atau sabar, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian gratitude atau bersyukur, ya. Kemudian satu lagi adalah simplicity, bagaimana kita bisa melihat masalah itu dengan sangat jernih, gitu ya, dengan sangat simpel. Nah, 3 ini kalau ada dalam diri kita, maka itu akan membuat kita bahagia dengan diri kita sendiri. Tapi nanti kemudian ada lanjutannya. Ya, langkah kedua, tahap kedua adalah bahagia dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu juga ada 3. Love, giving, forgiving. Nah, itu. Ya. Nah, setelah itu baru masuk ke yang terakhir. Pamungkasnya, puncaknya gitu. Kita bisa bahagia dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta, maka kita harus punya satu hal, yaitu surrender atau berserah. Nah, kita akan coba lakukan perjalanan itu dalam Smart Happiness. Dan pada pagi hari ini kita masuk dalam perjalanan kita yang pertama, yang merupakan dasar fondasi dari apapun yang namanya kebahagiaan itu, cuma satu fondasinya. Itulah yang namanya passion atau sabar. Sabar yang dimaksudkan juga bukan sabar menghadapi masalah gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lagi makna sabar sebenarnya seperti apa gitu, supaya kita juga lebih mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, small listeners. Jadi pagi hari ini kami ajak Anda juga untuk berpartisipasi, sharing, ataupun mungkin absen pagi ya di Smart Happiness. Silakan di 0812 11 12 959 atau pergunakan channel YouTube kami di Radio Smart FM. Silakan sekali lagi di 0812 11 12 959, kita jeda saat. Passion ya, ini ternyata menjadi satu tahap pertama di mana kita bisa menemukan kebahagiaan dengan diri kita sendiri dengan passion ataupun sabar. Cuma maknanya kayaknya harus kita perdalam ya Pak Arfan supaya tidak mispersepsi di awal. So, boleh kembali dijelaskan Pak Arfan, passion itu sebenarnya gimana sih? Ya,
satu kata yang paling sering diucapkan oleh orang tua saya gitu waktu saya masih kecil itu adalah sabar gitu. Oke. Ya, dan kata itu yang paling saya benci gitu, kata sabar itu. Itu kata yang paling saya benci gitu ya, kata sabar itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya banyak belajar, berguru pada banyak orang, ya, belajar banyak ajaran agama, belajar mengenai happiness, melakukan penelitian, kontemplasi, perenungan. Saya menemukan bahwa justru kata sabar itu merupakan kata kunci di dunia ini. Oke. Jadi kalau Anda mau bahagia, kalau Anda belum bisa bersabar, lupakan itu yang namanya happiness. Kalau Anda belum bisa bersabar, Anda tidak akan pernah bisa bahagia. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi sabar dulu ya. Kita manusia modern ini sangat tidak bersabar ya, Audrey ya. Ya. Sangat tidak bersabar ya. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, pikiran kita sudah lompat ke tempat lain, benar nggak? Betul, betul. Ya kan? Kita sekarang ini sedang mendengarkan Smart Happiness, tapi pikiran kita sudah lompat ke meeting berikutnya gitu. Yes. Misalnya Audrey jam 8 ada meeting nih kebetulan gitu, atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Padahal sedang ada di acara ini, tapi pikiran sudah lompat ke jam 8. Atau bahkan bisa lompat ke besok pagi gitu, The atau Spirit of sore Indonesia, gitu. part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan Nah, pikiran kita padahal masih berada dalam jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke. Maka tidak akan pernah bisa bersabar kan? Aduh, kok lama banget ya waktu berjalan kok. Aduh, lama banget gitu. Ya, nah itu ciri manusia modern adalah tidak sabar gitu. Kita pingin melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, benar nggak? Betul. Maka yang ngetren sekarang itu adalah yang namanya multitasking. Yes. Iya kan? Orang dianggap orang yang sukses kalau dia bisa multitasking. Padahal sebetulnya multitasking itu bertentangan dengan prinsip kebahagiaan. Oke. Bertentangan dengan prinsip happiness multitasking itu. Karena ketika kita multitasking, maka badan dan pikiran kita itu selalu berpisah. Dan sedang di sini pikiran ke pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C, balik lagi ke A, ke B, ke C, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah bisa bahagia. Ya. Kita akan selalu gerasa gerusu dan sebagainya. Ya, tetapi sayangnya gitu di dunia modern ini justru orang dianggap keren kalau bisa multitasking. Padahal penelitian dalam otak juga menunjukkan bahwa otak kita itu bekerja sangat keras gitu ketika kita harus melakukan multitasking. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah dunia modern ini justru menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebahagiaan. Ya maunya cepat, ya maunya faster, cheaper, better kan seperti itu. Maunya cepat. Padahal yang namanya bahagia itu bukan cepat tapi lambat. Kita harus melambatkan tempo berpikir kita harus melambatkan aktivitas kita supaya badan dan pikiran kita tetap menyatu di satu tempat. Dan disitulah kita akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Dan itulah sesungguhnya salah satu definisi dari bersabar, yaitu menyatukan badan dan pikiran di satu tempat gitu. Sehingga ketika kita berbicara ini memang badan saya ada di sini, pikiran saya juga ada di sini. Dan kita bisa memberikan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, kita juga bisa menikmati apa yang sedang kita sampaikan gitu. Nah sayangnya, Audrey, memang yang namanya manusia itu, kecenderungan manusia itu adalah pingin cepat-cepat. Oke. Kecenderungan manusia itu adalah pingin tergesa-gesa. Mungkin semuanya itu simsalabim, abrakadabra, jadi. Nah itu bertentangan, itu bukan sabar namanya, itu bertentangan dengan yang namanya sabar. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda tidak akan pernah bisa bahagia. Oke. Nah, iya, menarik ya Pak Arfan, karena mungkin masa yang dulu sama yang sekarang pasti perubahannya sangat cepat ya. Begitu juga mungkin kebiasaan kita dalam melakukan ataupun melihat sesuatu itu juga berbeda gitu. Tapi yang menarik, ketika kita melambat tersebut sebenarnya apa sih yang bisa kita sadari sehingga kita pun juga bisa merasakan kebahagiaan, menemukan kebahagiaan. Jangan sampai tuh ketika kita melambat, jadinya kita nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya apa yang harus kita rasakan lagi ketika kita stay mindful tadi tuh Pak Arfan. Iya. Jadi manusia itu adalah human being kan? Human being. Be itu artinya apa? Be itu artinya mengada gitu ya.
being. Kita sedang dalam proses mengada, gitu ya. Jadi kita merasakan eksistensi kita itu ketika kita duduk, diam, kemudian meresapi apa yang sedang kita lakukan saat ini, gitu. Itu Audrey. Makanya kalau saya belajar dari biksu-biksu itu, kalau saya ikut happiness conference di luar negeri itu pasti ketemu dengan banyak biksu gitu ya. Biksu itu adalah pendeta agama Buddha. Salah satu yang saya kagumi dari pendeta agama Buddha itu adalah ketenangan gitu ya. Kalau ngomong sama mereka, salah satunya yang pernah ngobrol dengan saya namanya Matthew Richard ya. Matthew Richard itu adalah seorang ahli biologi dari Prancis, tapi kemudian dia tertarik dengan dunia ketimuran gitu. Kemudian dia pergi ke Tibet dan dia belajar dari Dalai Lama. Bahkan dia menjadi penasehat Dalai Lama, ya. Dan juru bicara dalam bahasa, translator dalam bahasa Prancis gitu. Jadi kalau Dalai Lama itu pergi ke negara-negara yang berbahasa Prancis, maka Matthew Richard akan ikut karena dia akan menjadi penerjemahnya gitu. Nah, yang menarik adalah dari Matthew Richard ini yang saya tangkap itu orangnya sangat tenang gitu ya, sangat tenang, sangat damai, tidak buru-buru. Ketika bicara itu betul-betul mendengarkan kita baik-baik gitu ya, tidak buru-buru memotong dan sebagainya gitu. Ya bahkan dia itu dijuluki oleh banyak orang itu dalam jurnal-jurnal internasional gitu disebut sebagai the happiest man on earth. Gitu ya. The happiest man on earth. Jadi orang paling bahagia di dunia. Maka saya penasaran gitu, ya. Saya penasaran satu ketika ada happiness conference, ada Matthew Richard. Nah, saya sudah mengenal dia sejak lama dari buku-bukunya dan berbagai jurnal internasional bahwa dia disebut sebagai the happiest man on earth. Kayak apa sih orang yang katanya happiest man ini kan gitu. Maka saya menyempatkan diri ketemu dia dan itu juga sangat susah karena konferensinya kan sangat banyak orang. Jadi dari waktu benar-benar ketemu dia nggak lama ya, cuman ya mungkin 5-7 menit ngobrol sama dia, saya pengen tahu gitu. Saya pengen merasakan apa istilahnya itu. Atmosfernya, ambience-nya itu gimana gitu. Ternyata itu betul. Sangat tenang, sangat damai, sangat sejuk, tidak menjudge orang, tidak buru-buru memotong ketika kita sedang berbicara. Itu kan namanya sabar. Saya tanya, apa sih rahasia Anda apa sih? Meditasi. Bahkan dia itu, saya kira kita tidak akan mampu mengikuti dia ya, dan juga tidak perlu juga ya mungkin. Meditasinya dalam satu hari itu bisa 4 jam. Kalau kita akan mengatakan ini kurang kerjaan amat sih gitu kan. Kurang kerjaan amat sih meditasi sampai 4 jam. Betul-betul. Meditasi 4 jam gitu. Dan itu akan melahirkan sebuah perasaan apa? Mengada itu, being itu ya. Karena apa? Karena yang namanya meditasi itu kita menyatukan badan dan pikiran kita di satu tempat itu, Audrey. Jadi badan dan pikiran itu menyatu tuh di satu tempat ketika kita meditasi karena kita fokus pada nafas. Jadi, oh ya, sebelum salah paham juga ya, meditasi itu tidak ada kaitan dengan ajaran agama apapun ya. Betul. Buat saya sedang bicara bahwa Matthew Richard itu agamanya Buddha, bukan itu kaitan dengan meditasi. Tapi meditasi adalah sebuah sarana untuk menyatukan badan dan jiwa kita di satu tempat gitu. Badan dan pikiran kita di satu tempat. Dengan cara apa? Pejamkan mata, nikmati keheningan, tarik nafas gitu ya. Tarik nafas. Ketika kita menarik nafas, setiap orang juga menarik nafas, masalahnya gitu. Betul. Ya, karena kalau tanpa menarik nafas kita tidak akan bisa hidup. Tetapi tarik nafas yang saya maksud adalah menarik nafas secara sadar gitu. Secara sadar, Orang yang menarik nafas tapi nggak sadar. Ya kan? Setiap orang juga menarik nafas secara otomatis. Nah, itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind kita. Nah, menarik nafas yang saya maksud dalam bicara mengenai meditasi, bicara mengenai mindfulness, bicara mengenai passion, kesabaran, adalah menarik nafas yang kita fokus pada nafasnya itu. Jadi ketika udara masuk ke lubang hidung kita gitu, kita tarik, itu merasakan gitu indahnya, segarnya gitu ya, udara ciptaan Tuhan itu luar biasa. Beautiful gitu. Ketika kita hembuskan juga rasanya indah sekali gitu, ya. Nah, itu adalah sebuah cara untuk itu tadi mengurangi kecenderungan manusia itu untuk tergesa-gesa, untuk mau buru-buru, untuk mau cepat-cepat gitu. Dan juga kecenderungan dari abad ini ya, abad milenial ini di mana kita memang diminta untuk ayo multitasking, ayo cepat. Kalau lambat kamu akan ketinggalan. Nah, bukan. Dalam konsep passion ini lambat itu bukan berarti menjadi
lambat gitu, bukan. Tapi Jalan ya. bukan berarti ketinggalan, tapi kita sedang berusaha untuk menyatukan badan dan pikiran kita di satu tempat supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Ada Betul. banyak sekali loh orang yang bekerja itu badannya ada di kantor, tapi karena pikirannya tidak ada di kantor, maka dia tidak memberikan yang terbaik gitu. Dia bekerja bukan dengan pikirannya. Nah, kenapa? Karena memang pikiran ini selalu, pikiran kita itu yang paling nggak sabar tuh pikiran loh, Audrey. Pikiran kita itu nggak sabar gitu ya. Harus lompat ke sana. Ini sebentar lagi iklan kan gitu. Kita pasti kan, ya, saya tahu tuh dalam pikiran Audrey, ini sebentar lagi iklan nih, saya udah nggak sabar. Nah itu. Pikiran kita lompat-lompat gitu. Oke. Tapi kalau kita mau bahagia, maka kita satukan. Dan cara menyatukan badan dan pikiran di satu tempat itu, be here now itu, salah satunya adalah fokus, meditasi, pusatkan perhatian pada nafas. Oke, itu cara simpelnya ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Karena mungkin apa ya Pak Arfan, kalau coba praktekkan itu kan juga cukup sulit ya. Nanti kasih tips and triknya gitu. Untuk kita bisa take a break lah ya dalam kesibukan atau kepadatan aktivitas kita. Karena ya itu, kadang kita dituntut gitu ya untuk cepat, untuk lari bahkan dari aktivitas yang kita jalani. Jadi pastikan listeners Anda tetap bersama kami. Sudah ada beberapa pertanyaan juga ya yang masuk. Pastinya ini juga sangat relate gitu dengan situasi dan kondisi zaman now yang serba cepat, informasi serba wah cepat sekali lah pokoknya ya. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami. Silakan sharing di 0812 11 12 959.